A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita akan mulai kajian kita ya. Sebelumnya kita baca Al-Fatihah dulu demi keberkahan ilmu, demi keberkahan proses belajar kita. Ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Recording in progress. Khususan ila Syekhul Imam Abi Hamid Al-Ghazali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah. Ini adalah seri pertama ya, dan katakanlah episode pertama dari kajian kitab Ar-Risalah Al-Qudsiyah karya Imam Al-Ghazali. Saya rasa nama Imam Al-Ghazali sudah bukan nama yang asing ya bagi ya hampir semua umat Islam di dunia, terutama juga di Indonesia ya. Beliau ulama kelahiran Tus di sekitar abad ke-11 ya, saya nggak hafal tanggal-tanggalnya. Nah, beliau seorang faqih bermadhab Syafi'i, seorang teolog bermadhab Asy'ari, tapi juga ada kecenderungan falsafinya. Beliau juga seorang sufi, dan beliau adalah semuanya. Kita akan belajar kitab Ar-Risalah Al-Qudsiyah yang adalah salah satu bagian dari Ihya, dan kitab Ihya Ulumuddin yang adalah magnum opusnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali, dan di dalam dan Ihya itu adalah merupakan hasil sintesis beliau ya, hasil sintesis antara fikih, ilmu kalam, tasawuf, filsafat. Jadi tradisi intelektual Islam semuanya ada di dalam di dalam Ihya. Ya, Al-Qur'an juga, tafsir juga, hadis juga. Nah, kalau teman-teman baca di flyer itu saya dosen Fakultas Usuluddin. Nah, Ihya itu sangat Usuluddin. Ihya itu sangat Usuluddin banget gitu. Jadi teman-teman bukan Usuluddin kalau belum baca Ihya. Oke. Kitab Ar-Risalah Al-Qudsiyah ini sebagaimana namanya ya, Imam Al-Ghazali tulis untuk para penduduk Al-Quds, Palestina. Jadi cerita singkatnya kira-kira begini. Imam Al-Ghazali itu belajar lama ya, belajar ilmu-ilmu Islam itu lama di bawah bimbingan Imam Abul Ma'ali, Imamul Haramaini di Nisapur. Nah, setelah khatam kira-kira ya, setelah Imamul Haramaini wafat, beliau kemudian pergi ke Baghdad, menjadi penasihatnya ulama seorang perdana menteri Saljuk namanya Nizamul Mulk di Baghdad. Imam Al-Ghazali itu oleh Imamul Haramain ya, oleh gurunya disebut Bahrun Mughdiq. Bahrun Mughdiq artinya lautan yang menenggelamkan. Saking melimpah ruahnya ilmu, saking besar ombak semangatnya juga, orang kalau berhadapan dengan Imam Al-Ghazali itu bisa-bisa tenggelam kira-kira gitu. Bisa-bisa bisa-bisa dibawa, diseret oleh ombaknya. Bisa diseret, bisa juga dirobohkan juga sih. Dan biasa ya, dulu banyak perdebatan-perdebatan para ulama di hadapan para umara itu, dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali memenangkan perdebatan-perdebatan itu sehingga beliau kemudian menjadi ulama
yang katakanlah disayang oleh umara, oleh Nizamul Mulk dalam hal ini. Dan Nizamul Mulk itu mendirikan madrasah-madrasah, ya semacam kampus lah kalau sekarang ya, di Nisapur Madrasah Nizamiyah. Kemudian beliau mendirikan juga di Baghdad yang Imam Abu Hamid Al-Ghazali menjadi rektornya, menjadi profesor besarnya, menjadi guru besarnya. Saat itu guru besar adalah guru besar yang memang besar ilmunya ya, benar-benar besar ilmunya. Nah, tapi karena Imam Al-Ghazali sebagaimana dalam Al-Munqidh itu beliau sangat haus akan pengetahuan, sangat haus akan ilmu-ilmu, dan terutama beliau sangat haus akan keyakinan, akan al-yakin. Sehingga beliau kemudian mencoba mencari apa itu kepastian, apa itu keyakinan. Nah, rupanya pencarian-pencarian itu bukan hanya sekedar teoretis bagi Imam Al-Ghazali, tapi juga mempunyai aspek yang eksistensial. Beliau bercerita di dalam Al-Munqidh ya, beliau mengalami kegundahan, mengalami kegelisahan, sampai pada suatu momen saat di krisis spiritualnya, beliau tidak bisa ngomong, nggak keluar, nggak bisa ngajar juga. Gitu. Nah, itu di momen-momen krisis spiritualnya. Nah, sehingga kemudian beliau merasakan Baghdad itu adalah bisa dibilang sebagai pusat dunia. Bukan hanya pusat dunia dalam arti karena Baghdad itu adalah pusat kekuasaan zaman itu, tetapi dalam satu esai pendek saya pernah menyebut Baghdad itu adalah pusat gravitasi hasratnya Imam Al-Ghazali. Jadi Baghdad adalah pusat gravitasi duniawinya Imam Al-Ghazali, dan dia merasa dia harus keluar dari situ, tapi tarikannya sangat kuat, terlalu kuat bagi seorang Al-Ghazali muda, sekitar umur 40 tahun ya waktu itu. Nah, tapi beliau kemudian mau tidak mau, jika di dalam Al-Munqidh kita tahu ya, beliau kemudian yakin bahwa tasawuflah jalan menuju keyakinan itu, dan tasawuf tidak bisa dilakukan tidak bisa direalisasikan hanya dengan membaca buku, tapi harus melakukan perjalanan rohani. Nah, perjalanan rohani itu biasanya juga dibarengi, terutama kalau para sufi dahulu ya, biasanya juga dibarengi dengan perjalanan fisik. Jadi fasiru fil ardi itu kalau di dalam Al-Quran itu sekaligus perjalanan badan, katakanlah perjalanan fisik, tapi juga sekaligus perjalanan rohani. Simbolnya bagi Imam Al-Ghazali adalah Baghdad dan Mekah. Baghdad adalah pusat gravitasi duniawinya, sementara Mekah adalah pusat gravitasi rohaninya. Nah, Imam Al-Ghazali mau tidak mau harus keluar, dan beliau dengan berat hati keluar dari Baghdad. Nah, keluar dari Baghdad, beliau kemudian berjalan menuju Damaskus. Beliau i'tikaf di Masjid Damaskus. Di sana juga beliau menulis Ihya, ya tentu beliau cicil ya. Sebagian konon sudah beliau bacakan di Masjid Damaskus waktu itu. Kemudian juga beliau berziarah ke makam Nabi Ibrahim alaihi salam, dan kemudian beliau, nah di situ beliau menulis kitab Ar-Risalah Al-Qudsiyah. Nah, beliau kemudian berhaji ke Mekah, kemudian balik ke Baghdad, mampir sebentar. Dari situ beliau kembali ke asalnya. Beliau kembali ke ke kampung ya, ke kampung kelahirannya, dan mendirikan zawiyah sufi. Kalau di istilah Persianya khaniqah ya. Beliau mendirikan khaniqah, dan di situ beliau ngajar Ihya sampai akhir hayat. Nah, sekali lagi kitab Ar-Risalah Al-Qudsiyah ini adalah bagian dari Ihya, bagian dari kitab kedua dari Ihya. Jadi Ihya itu adalah ya satu kitab, satu judul ya. Namanya Ihya Ulumuddin, tetapi Imam Al-Ghazali menamainya di dalamnya itu ada 40 kitab ya. Satu buku, tapi di dalamnya pembabannya itu ada 40 kitab. Kitab pertama adalah Kitabul Ilmi, kitab kedua baru Kitabul Aqaid kemudian. Ya.
Nah, kitab apa Ar-Risalah Al-Qudsiyah yang akan kita bahas ini adalah bagian kedua dari dari kitab Al-Aqaid itu. Nah, kalau di cetakan lama kitab Ihya itu di cetakan Badawi Tibanah yang kitab ini ya. Ini kitab sangat legendaris kalau di dunia pesantren di Jawa ya, cetakan ini. Sekarang ada edisi yang sangat luks ya, edisi cetakan Darul Minhaj yang sampai berapa jilid itu. Nah, tapi ini edisi yang paling banyak dipakai kayaknya di pesantren-pesantren ya. Nah, jadi Imam Al-Ghazali membagi Ihya itu menjadi 4 rubuk istilahnya, perempat satu, dan di cetakan yang ini, di cetakan yang cetakannya siapa, editannya Dr. Badawi Tibanah ini, satu rubuk itu terdiri dari 10 kitab. Nah, jadi ada 4 jilid kitab, masing-masing kitab berisi 10 kitab. Nah, kira-kira gitu. Nah, jadi ada 40 kitab semuanya. Pertama Kitabul Ilmi, terakhir nanti adalah tentang kematian dan yang setelahnya. Nah, sebagaimana saya tulis di flyer ya. Nah, jadi ini teman-teman tahu bahwa yang nulis di flyer itu saya ya. Nah, yang saya tulis di flyer ada 2 teologi dalam Imam Al-Ghazali. Bisa dibedakan 2 teologi. Satu teologi rasional, filosofis, satu teologi mistik. Ya. Satu teologi mistik atau teologi sufistik. Nah jadi yang paling jelas ada indikasi begitu itu setidaknya di dalam 2 kitab ya. Pertama dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Kitab Al-Arba'in fi Usuluddin ini bisa dianggap sebagai ringkasannya kitab Ihya. Nah, bagian awalnya, bab awalnya juga berbicara tentang akidah. Nah, di akhir kitab Al-Arba'in fi Usuluddin itu Imam Al-Ghazali bilang ini adalah akidah-akidah yang saya nggak ingat harfiahnya ya, tapi kira-kira maksudnya begini. Jadi ini adalah akidah yang ringkas. Kalau kamu mau belajar yang ada argumentasinya, silahkan baca Ar-Risalah Al-Qudsiyah dalam 20 waraqah, dalam 20 lembaran zaman itu. Kalau kamu pengen yang lebih dalam lagi, argumentasinya yang lebih sistematis lagi, silahkan baca kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, terbitan Chicago kalau nggak salah, The Economy of Belief. Dan kata Imam Al-Ghazali, Al-Iqtisad itu kitab yang diantara atau dibandingkan dengan kitab-kitab ilmu kalam sebelumnya lebih sistematis secara pembuktian, secara logika lebih sistematis. Di sisi lain kitabnya juga yaqra'u babal ma'rifah, sudah mulai mengetuk pintu ma'rifat kata Imam Al-Ghazali. Nah, kalau kamu pengen tahu apa yang ada di balik akidah-akidah yang masih permulaan ini, di balik akidah yang rasional ini, silahkan kamu cari di bab-bab tertentu di dalam Ihya Ulumuddin. Nah, beliau menyebutkan di antaranya kitab yang saya ingat ya, kitab Sabar dan Syukur. Kemudian coba juga lihat di dalam kitab Kitabul Mahabbah. Kemudian juga lihat di dalam bab mengenai tauhid di dalam Kitabut Tawakkul. Nah, di dalam Kitabut Tawakkul itu Imam Ghazali nanti membahas tentang fana dan seterusnya. Nah, jadi nah, itu beliau bilang di dalam Al-Arba'in fi Usuluddin. Tetapi juga di dalam Ihya di bab kedua ini juga, di dalam kitab kedua ini juga beliau bicara tentang zahir dan batin di dalam agama. Beliau bicara juga tentang ilmu muamalah, ilmu muamalah dan ilmu mukasyafah dan seterusnya. Nah, jadi Ihya itu secara umum isinya itu bisa dibagi 2. Secara umum ini maksudnya secara garis besar ya. Pertama ilmu muamalah dan ilmu mukasyafah. Tapi beliau memaksudkan menulis kitab Ihya itu sebagai ilmu muamalah. Muamalah itu artinya apa? Ilmu berinteraksi. Berinteraksi dengan siapa? Dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan kehidupan, dan juga terutama dengan Tuhan. Nah, Ar-Risalah Al-Qudsiyah itu adalah termasuk bagian dari ilmu muamalah tetapi dengan Tuhan. Nah, di balik itu nanti ada namanya ilmu mukasyafah.
ilmu mukasyafah ini Imam Ghazali tidak jelaskan, ya kadang memang beliau jelaskan ya di dalam di dalam Ihya begitu ya. Tetapi beliau menjelaskannya itu kalau di istilah Inggrisnya itu digression, sekedar selingan-selingan gitu. Masalahnya Imam Ghazali terlalu sering bikin selingan. Jadi seakan-akan Imam Ghazali itu kayak lama gitu mikir, ini sebaiknya ilmu mukasyafah ini aku tulis nggak ya dalam Ihya ya gitu. Karena hampir setiap mau ngebahas alasan tertentu mengapa demikian gitu misalnya, itu selalu nanti larinya ke ilmu mukasyafah itu. Mengapa tawakal itu, terutama mengapa itu tawakal itu penting misalnya, apa kaitan tawakal dengan tauhid. Itu Imam Ghazali masuk ke dalam pembahasan tentang tingkatan-tingkatan tauhid. Nah, yang paling jelas kitabnya Imam Al-Ghazali mengenai tauhid yang jelas-jelas katakanlah mistik dan filosofis sekaligus adalah kitab Mishkatul Anwar. Ya, Mishkatul Anwar. Tafsir tentang ayat cahaya ya, ayatun nur. Itu kitab yang luar biasa. Dalam tradisi intelektual Islam, saya membayangkan Said Hussein Nasr pernah bilang jadi setelah Al-Ghazali itu ada seorang anak muda yang jago banget, pinter banget gitu, dan seorang sufi juga, namanya Ainul Qudat Al-Hamazani. Sayangnya beliau meninggal muda karena tidak disukai penguasa waktu itu. Apapun lah ya, kata Said Hussein Nasr andaikan Ainul Qudat tidak meninggal muda, maka penjelasan tasawuf yang filosofis bakal selesai di tangan dua orang ini. Satu di tangan Al-Ghazali, kemudian penjelasannya bakal selesai di tangan Ainul Qudat Al-Hamazani. Tapi takdir berkata lain, sehingga sehingga tasawuf filosofis nanti masih akan diteruskan oleh siapa? Oleh Syekhul Akbar Muhyiddin Ibn Arabi dan para muridnya. Nah, tapi bibit-bibitnya sudah ada di dalam Mishkatul Anwar. Mungkin ya, atau semoga kita diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, mungkin suatu saat kita akan mempelajari bagian kedua dari teologi Imam Al-Ghazali itu, teologi mistik itu. Nah, hari ini kita akan mulai pembahasan mengenai Ar-Risalah Al-Qudsiyah. Pertama, pembahasan mengenai pengantar dulu ya, pengantar teologi rasional Imam Al-Ghazali. Nah, di sini ada 3 hal yang akan kita bahas ya. Pertama, apa itu ilmu kalam menurut Imam Al-Ghazali? Kedua, apa hukum mempelajari ilmu kalam menurut Imam Al-Ghazali? Dan ketiga, apa metode ilmu kalam Imam Al-Ghazali? Baiklah, saya akan presentasi terlebih dahulu ya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu, baru nanti kalau ada pertanyaan teman-teman nanti setelah saya presentasi. Baik, pertama, ilmu kalam menurut Al-Ghazali. Ilmu kalam adalah ilmu yang bertujuan menjaga akidah Ahlus Sunnah, kata beliau. Ya. Ilmu yang bertujuan menjaga akidah Ahlus Sunnah dan melindunginya dari gangguan ahli bid'ah. Okay. Bagaimana cara menjaga dan melindunginya itu? Yaitu dengan menyusun argumen, ya. Dengan menyusun argumen mengenai eksistensi Tuhan, 1. 2, mengenai sifat-sifatnya. 3, mengenai perbuatan-perbuatannya, af'al. Dan 3, mengenai kebenaran para rasul. Jadi sebenarnya inti akidah Islam itu apa? Ya sederhana. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah itu isinya 3. Yang pertama mengenai wujudullah gitu, eksistensi Tuhan. Kedua mengenai sifat-sifatnya. 3 mengenai perbuatan-perbuatannya. Baru kemudian Muhammadun Rasulullah itu berkaitan dengan kebenaran para rasul. Jadi di sini ada 4 topik besar. Nah, tetapi 3 yang pertama termasuk dalam la ilaha illallah, sedangkan yang terakhir termasuk dalam Muhammadun Rasulullah. Tapi pertama,
Di sini saya tulis, ilmu kalam adalah ilmu yang bertujuan menjaga akidah ahlus sunnah. Ini kan mengandaikan bahwa sudah ada yang namanya akidah ahlus sunnah terlebih dahulu, kemudian ada argumen-argumen yang sengaja dibuat untuk mempertahankan, untuk membela akidah-akidah itu. Secara logis urutannya begitu. Jadi ada akidah-akidah terlebih dahulu, baru kemudian ada argumentasinya. Secara logis begitu. Dan di dalam pendidikan pesantren ya, di dalam pendidikan ya di tradisi katakanlah di Jawa di mana-mana ya, kita biasanya belajar akidah khamsin terlebih dahulu, kita hafalan akidatul awam kayak apa gitu ya. Kemudian setelah pertama akidatul awam, kemudian kita belajar argumentasinya dalam kitab apa, misalnya Kifayatul Awam, syarahnya terhadap Imam ya Allah ya Rahman Rahim, Syekh dari Mesir, saya lupa siapa namanya. Atau kita belajar Ummul Barahin karya Muhammad ibn Yusuf As-Sanusi. Nah itu apa argumen-argumennya. Nah jadi secara urutan logis demikian, secara urutan pedagogis, urutan belajar juga demikian. Tetapi dalam kenyataan tidak selalu begitu. Ya, dalam kenyataan tidak selalu begitu. Kenapa? Ya karena akidahnya itu sendiri kadang itu masih juga mau dicari, masih mau dipahami, ya. Nah, jadi urutannya itu tidak selalu dari akidah kemudian ke argumen, tidak selalu demikian ya dalam urutan eksistensialnya kira-kira gitu. Karena kadang urutannya justru kebalik, kadang dari argumentasi duluan, baru kemudian ke akidah. Nah, dengan kata lain, dalam hal ini ada semacam, kalau di hermeneutik ya, ada istilahnya situasi lingkaran hermeneutis istilahnya. Jadi kalau di hermeneutik ada dibilang ya, kalau kita mau memahami Ihya misalnya, mau memahami keseluruhan Ihya, maka kita harus memulai dari bagian-bagiannya. Tetapi untuk memahami satu bagian dari Ihya, kita harus memahaminya berdasarkan keseluruhannya itu. Oke. Jadi muter seperti lingkaran. Oke. Jadi sekali lagi untuk memahami misalnya risalah Qudsiyah ini, kita dalam satu arti harus memahami Ihya secara keseluruhan. Tetapi untuk memahami Ihya secara keseluruhan kita juga harus paham ar-risalah al-Qudsiyah. Nah gitu. Jadi ada lingkaran hermeneutik. Nah begitu juga dalam akidah. Jadi yang mana duluan? Berakidah duluan apa berargumentasi duluan? Nah, di dalam kitab-kitab ilmu kalam biasanya dibilang an-nazar duluan. Kita berargumen duluan. Kita berargumentasi terlebih dahulu, baru kemudian kita beriman. Tapi dalam kenyataan tidak begitu. Tidak pernah ada seorang imam yang dia itu seorang ahli ilmu kalam ya, yang katakanlah dia bilang begini, oke. Aku mau berefleksi, imanku aku taruh dulu, jadi sementara ini aku agnostik, atau aku tidak percaya Tuhan gitu misalnya. Nah sekarang aku mau berpikir, aku mau berefleksi terlebih dahulu, aku mau berargumentasi dulu gitu. Kalau argumentasinya ternyata membawa kepada adanya Tuhan, oke, aku beriman. Kalau ternyata argumentasinya membawa kepada tidak beriman pada Tuhan, oke, aku tidak beriman. Dalam kenyataan realnya tidak demikian. Ya. Kenyataan realnya gimana ya? Sejak awal memang sudah beriman dan berargumentasi itu apa? Itu mau memahami iman itu secara lebih dalam lagi. Kalau di awal kita misalnya menghafal Aqidatul Awam itu kita taklid, baru setelah kita mulai belajar Kifayatul Awam, belajar Ummul Barahin, belajar Ar-Risalah Al-Qudsiyah, baru kemudian kita mulai tahqiq namanya. Jadi ada dua level, ada taklid, ada tahqiq. Taklid itu kita menerima saja dari orang lain, kita menerima dari otoritas, kita menerima dari para guru. Begitu tahqiq, kita mulai mempelajari argumentasinya, kita mulai mempelajari mengapanya, ini mengapa demikian, mengapa akidah sifat wajib Tuhan 20 dan seterusnya. Nah karena argumentasinya itu argumentasi rasional, tahqiqnya bisa dibilang tahqiq akli. Nah di Imam Ghazali nanti ada satu
tahqiq yang lebih dalam lagi namanya tahqiq kashfi atau tahqiq zauqi. Tahqiq secara apa? Tahqiq secara kasyaf, tahqiq secara roso. Nah, kira-kira gitu. Nah, jadi sekali lagi, ini urutannya tidak sesederhana ini ya, meskipun sekali lagi dalam urutan pedagogis begitu. Jadi jangan dipahami, oh kalau kita berargumen itu para alim, para mutakallim itu berargumen, dan menurut mereka yang pertama kali wajib kepada seorang mukallaf itu adalah an-nazar, ya, adalah berargumen, berefleksi, mencari atau menyusun dalil rasional mengenai kepercayaan kita. Itu berarti orang itu belum beriman dulu atau imannya dia taruh dulu, kira-kira gitu ya. Dia tunda terlebih dahulu, dia masuk katakanlah ruang vakum, kemudian dia berefleksi. Nah, imannya dia tinggal di luar. Nah, apakah begitu? Nah, dalam sekali lagi secara kenyataan, secara eksistensial tidak demikian. Nah, dalam satu arti ya ini ada miripnya dengan kalau di istilah barat ya, barat Latin istilahnya credo u intelligam. Jadi credo aku percaya, kemudian aku berefleksi. Aku percaya baru kemudian aku berpikir. Nah, berpikir untuk apa? Untuk lebih memahami iman, untuk lebih mendalami iman. Nah, kira-kira gitu. Nah, kemudian melindunginya dari gangguan ahli bid'ah. Ahli bid'ah ini tentu ya, sekali lagi Imam Al-Ghazali madhabnya adalah madhab Asy'ari. Yang dimaksud dengan ahlu sunnah dalam tradisi intelektual Islam itu adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang biasanya dianggap ahli bid'ah ya seperti ya Syiah, kemudian Khawarij, Mu'tazilah dan seterusnya. Tapi Imam Al-Ghazali tidak pernah mengkafirkan mereka ya. Imam Al-Ghazali cuma bilang ahlul bid'ah begitu saja. Kemudian sekarang yang kedua, apa hukum mempelajari ilmu kalam menurut Imam Al-Ghazali? Ini sangat penting. Argumen-argumen ilmu kalam, kata beliau, ibarat obat untuk penyakit kalbu. Ini kalimat yang sederhana, tetapi sangat penting dan mendalam ya dalam konteks Imam Al-Ghazali. Pertama argumen, ya, yang dimaksud argumen itu adillah ya. Nanti kita akan bahas apa yang dimaksud dengan argumen menurut Imam Al-Ghazali. Kemudian kedua, ibarat obat untuk penyakit kalbu. Kata obat ini, Imam Al-Ghazali sering banget ya di dalam Ihya itu menganalogikan, mengumpamakan, menyamakan peran ulama itu dengan dengan para dokter. Jadi sebagaimana dokter itu fungsinya adalah mengobati, para ulama juga fungsinya mengobati. Nah, mengobati apa? Ya jelaslah kalau para ulama ya orang tahu, orang ahli agama ya dia mengobati apa? Mengobati katakanlah ketidaktahuan mengenai agama. Lebih tepat lagi ketidaktahuan mengenai Tuhan, mengenai malaikat, mengenai para rasul, mengenai kitabullah, mengenai hari akhir, mengenai qada dan qadar, kira-kira gitu dan seterusnya. Nah, secara umum di sini beliau sebut apa? Penyakit kalbu, amradul qalb. Oke. Jadi jadi di sini sudah ada dua istilah ya dari kedokteran ya. Satu istilah obat, satu istilah penyakit. Ini cara Imam Al-Ghazali untuk Untuk membuat ajaran-ajarannya lebih bisa diimajinasikan gitu ya, lebih imaginable lah kira-kira gitu. Nah, jadi sekali lagi beliau menganalogikan ilmu itu dengan obat. Nah, dan penyakitnya itu adalah penyakit kalbu. Kemudian mengenai kalbu ini istilah yang sangat penting di dalam Ihya ya, dan ya dalam tasawuf juga ya, dalam Al-Quran ya apalagi ya. Nah, dalam kitab ke-21 dari Ihya Ulumuddin, dalam Kitabu Ajaibil Qalb, dalam permulaan jilid ketiga ya dari Ihya Ulumuddin itu Imam Al-Ghazali membahas mengenai keajaiban kalbu, the miracles of the heart. Nah,
pasal pertamanya itu beliau mengklarifikasi apa yang beliau maksud dengan kalbu. Nah, di situ beliau membahas 4 istilah ya. Qalb, nafs, ruh, dan akal. Jadi kalbu, kemudian nafs, jiwa atau diri, kemudian ruh, kemudian akal. Masing-masing ini punya minimal 2 makna, kata Imam Ghazali. Minimal 2 makna. Jadi ada 8 makna. Tetapi satu di antara 2 makna itu beda, satu lagi sama. Nah, apa? Jadi makna yang sama itu, kata beliau, baik qalb, ruh, akal, dan nafs itu merujuk kepada jauharun ruhani, ya. Jauharun latif ruhani, ya, merujuk kepada substansi yang rohani yang dengannya manusia bisa mengetahui sesuatu, dan dengannya juga manusia nanti terkena taklif. Nah, gitu. Nah, secara singkat bisa dibilang dengan istilah kalbu itu Imam Al-Ghazali memaksudkan memaksudkan jiwa. Nah, secara singkat bisa dibilang demikian. Itu pembahasannya panjang, bisa panjang kalau kita kalau kita bahas tersendiri ya. Tapi intinya yang beliau maksud dengan kalbu itu ini penekanan aja ya. Ini bukan kalbu atau hati dalam arti yang sentimental ya. Kayak biasanya orang bilang sakitnya di mana, di sini gitu orang bilang. Bukan kalbu itu ya. Kalbu yang beliau maksud ini adalah jiwa ya. Jadi ya mungkin memang agak aneh ya kalau dibilang argumen-argumen ilmu kalam ibarat obat untuk penyakit jiwa gitu. Memang mungkin rada aneh ya bagi kita sekarang ya. Tapi untuk cara pengucapan di zaman Imam Al-Ghazali itu masuk akal. Maksud saya ketidaktahuan itu adalah penyakit jiwa. Nah, Imam Ghazali kira-kira mau bilang begitu lugasnya. Okay. Ketidaktahuan atau itu masih agak halus ya. Kebodohan, al-jahlu. Okay. Kebodohan itu adalah penyakit jiwa. Dan di dalam kitab Taubah nanti Imam Al-Ghazali bakal bilang sumber segala dosa, sumber segala kemaksiatan itu apa? Al-jahlu, kebodohan. Okay. Sumber segala kebodohan, sumber segala kemaksiatan itu bukan kenakalan atau apa gitu ya, bukan. Kata Imam Ghazali, sumbernya itu adalah apa? Al-jahlu, kebodohan. Nah, akidah adalah obat untuk mengobati Untuk mengobati kebodohan itu. Mengobati ketidaktahuan itu. Nah, tetapi obat itu bisa mengobati, tetapi juga bisa meracuni. Nah, jadi ini Imam Ghazali membayangkannya imajinasinya nggak tahu ya. Imam Ghazali ya jelas, atau setidaknya yang sejauh yang saya baca sampai sekarang Imam Ghazali itu tidak pernah berpraktik sebagai dokter ya. Beliau tidak pernah diriwayatkan berprofesi sebagai dokter gitu. Tapi saya belum tahu juga apakah beliau membaca kitab Al-Qanun fit Tibb-nya Ibnu Sina ya. Tapi kayaknya kalau kitab-kitab mengenai kitab-kitabnya Galen yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu dan seterusnya itu kayaknya beliau baca sih ya. Beliau pembaca yang rakus pastinya. Nah, tapi ya mungkin nanti akan kapan saya dapat bisa baca lagi biografi beliau, apakah beliau pernah mempelajari kedokteran secara mendalam gitu ya. Karena analoginya itu detail banget gitu loh. Ya, detail banget. Tidak mungkin dibuat kalau bukan oleh orang yang sangat perhatian kepada kedokteran gitu. Nah, sekali lagi obat itu bisa mengobati tetapi juga bisa meracuni. Jika bagaimana? Satu, jika overdosis, kebanyakan dosis ya. Satu, diberikan kepada orang yang tidak layak. Satu, jika diberikan kepada orang yang tidak layak. Orangnya sehat-sehat tetapi disuruh minum misalnya disuruh minum obat batuk kayak lawang orang yang nggak batuk dan seterusnya. Nah, jadi obat itu bisa bisa menyakiti. Untuk siapa? Untuk orang yang sehat gitu.
Nah, jadi tapi beda dengan ghiza, beda dengan gizi atau makanan ya, yang layak baik untuk yang untuk yang sakit maupun yang sehat. Nah, dalam istilah Imam Al-Ghazali yang berfungsi seperti ghiza itu adalah apa? Adalah Al-Qur'an. Ya, karena Al-Qur'an udah jelas juga bilang wasyifaun lima fis sudur. Ya, dia adalah kesembuhan, dia adalah kesehatan untuk apa yang ada di dalam hati. Nah, tapi beda dengan ilmu kalam. Ilmu kalam itu bisa mengobati tapi juga bisa meracuni. Mungkin kalau di istilah filsafat Yunani mungkin semacam farmakon ya. Semacam farmakon. Saya pernah baca dulu buku mengenai Derrida ya. Derrida bahas mengenai farmakon. Dari farmakon itu nanti diambil kata farmasi di dunia modern ya, dunia obat-obatan gitu. Nah, jadi kata Derrida farmakon itu di dalam Plato itu ambigu. Ya, tulisan itu berperan seperti obat ya, seperti farmakon ya. Kenapa? Karena tulisan kita bisa punya katakanlah extended memory gitu ya. Kita bisa punya external memory. Nah, kita bisa punya memori di luar. Nah, tetapi gara-gara tulisan juga orang jadi mudah lupa. Kenapa ya? Karena kemudian bergantung kepada catatannya, bergantung pada tulisannya. Jadi status tulisan itu ya kitab-kitab secara umum ya juga demikian, statusnya ambigu. Di satu sisi membantu kita mengingat, tapi di sisi lain juga membuat kita mudah lupa. Nah, rupanya ilmu kalam itu kata Imam Al-Ghazali itu mirip perannya, seperti farmakon gitu, seperti obat ya. Di satu sisi bisa menyehatkan, tapi di sisi lain bisa meracuni. Wah, kalau begini saya deg-degan ini. Moga aja yang belajar ini nggak malah teracuni dengan ilmu kalam Imam Al-Ghazali. Moga aja jadi tambah sehat ya, belajar Risalah Al-Qudsiyah ini. Nah, kata beliau, kemudian ada orang yang pas ya, yang bisa belajar ilmu kalam. Jadi biar bisa bekerja kan juga harus diberikan kepada orang yang layak, kepada orang yang katakanlah kesakitan ya. Tapi siapa itu? Kata Imam Al-Ghazali, ilmu kalam maaf ya, aku dari tadi bilang kata Imam Al-Ghazali saja saat baca PPT. Ini kata-kata saya ya, sorry. Ilmu kalam hanya pas diberikan kepada orang cerdas. Nah, ini dia nih. Moga yang ikut kajian ini semuanya cerdas. Nah. Ya cerdas lah, kalau nggak cerdas masa ikut ngezoom ya, nggak ikut kajian Risalah Qudsiyah ya nggak ya. Kepada orang cerdas, jadi sebenarnya bukan gimana ya maksud Imam Ghazali itu. Jadi secara umum Imam Ghazali itu bedakan ya dalam istilah kita sekarang ya antara orang yang memang pelajar dengan orang yang sudah sibuk dengan pekerjaannya. Ya kalau pekerjaan tradisional ya orang ngayu bertani, berdagang atau apa begitu. Nah, orang-orang yang semacam itu asalkan sudah beriman ya sudah cukup. Mereka nggak perlu disebarin flyer ayo belajar ilmu kalam. Nggak perlu mereka asal sudah beriman, mereka sudah nyaman dengan imannya, mereka ikut ngaji kiai siapa begitu, mereka udah cukup dah gitu. Tetapi bagi para pelajar apalagi pelajar agama ya, apalagi mahasiswa Fakultas Usuluddin ya itu ya orang-orang para mahasiswa di Fakultas Filsafat ya secara umum mahasiswa lah ya. Nah, orang cerdas katakanlah. Nah, itu perlu disebarin flyer. Perlu belajar. Terutama juga yang dalam dirinya timbul kegelisahan dan keraguan mengenai akidah. Oke. Nah, di dalam dirinya timbul kegelisahan dan keraguan.
Maksudnya kegelisahan itu dia tetap beriman, tetapi dia bertanya-tanya, mengapa demikian, mengapa demikian, dan itu wajar ya, dan itu wajar. Bertanya itu memang sudah memang sudah wataknya manusia. Ya. Kalau di bahasa Al-Quran, maka nal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia itu paling banyaknya sesuatu jadalan, perdebatan. Tetapi Al-Quran juga memang, dan Al-Quran juga tentunya memaklumi ya, manusia bertanya, manusia mendebat, itu manusia memaklumi, Al-Quran memaklumi. Makanya di salah satu ayatnya dibilang, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ibn Sina dalam Syifa, dalam Al-Khitabah menafsir ayat ini. Begitu juga nanti ya Imam Ghazali sering ya mengulang-ulang ayat ini. Yang cukup jelas itu diantaranya tafsir beliau ya terhadap ayat ini di dalam kitab, kalau saya nggak salah, dalam kitab Al-Qistasul Mustaqim. Jadi orang itu setidaknya ada 3 tingkat ya. Ada 3 tingkat. Pertama, orang yang memang cerdas dan kecenderungannya orangnya mikir. Saya nggak tahu kalau kata psikologi modern apa intuitive sensing apa yang kayak gitu-gitu. Kalian tahu kan dulu ada namanya ya semacam tes psikologi untuk tahu kepribadiannya, intuitif sensing apalah gitu, macam-macam gitu. Nah, yang dari situ kemudian disimpulkan dari dari tes psikologi itu, oh kamu kecenderungannya mikir, oh kamu kecenderungannya melo gitu. Oh kamu cocoknya jadi pemikir gitu, oh kamu cocoknya jadi gitu ya. Nah, intinya ada orang yang memang berkecenderungan mikir, kecenderungannya rasional ya. Nah, orang yang demikian itu diajak kepada kebenaran dengan al-hikmah. Kebijaksanaan al-hikmah itu oleh Ibn Sina dan juga oleh Imam Al-Ghazali, al-hikmah itu dipahami bukan dalam arti mau'izah hasanah, dalam arti kebijaksanaan yang kemudian dijadikan quotes harian gitu ya. Jadi ajaklah orang cerdas ke jalan Tuhan dengan disebarin quotes bijak. Nah, bukan begitu. Bukan itu maksudnya. Al-hikmah dalam yang dimaksud Ibn Sina dan Imam Ghazali itu adalah pengetahuan-pengetahuan yang didukung dengan burhan. Yang didukung dengan silogisme apodeiktik istilahnya. Silogisme yang bisa menghasilkan kepastian. Nah, itu ada orang khusus untuk orang-orang demikian. Gitu. Nah, kedua, ada orang juga mungkin juga cerdas ya, tapi kecenderungannya itu debat. Kalau yang pertama tadi cenderungnya mikir dan kontemplatif. Dia kalau menurut dia benar dan menurut perenungan dia benar dan dia menemukan bahwa the nature of things katakanlah ya, atau haqaiqul asya memang demikian, sudah dia terima. Tapi ada sebagian orang yang kecenderungannya debat. Nah, ada juga kan orang model-model begini kan gitu. Sukanya ngedebat gitu. Dipikirin belum ngedebat gitu. Nah, kayak gini diajak ke jalan Tuhan itu dengan apa? Dengan mujadalah, tapi billati hiya ahsan, berdebat dengan yang terbaik. Nah, ada orang yang tidak mampu dengan 2 cara ini, dengan hikmah tidak, dengan mujadalah tidak. Nah, ini mau'izah hasanah. Ngaji kira-kira gitu. Nah, jadi para ulama dulu itu jelas ya, ilmu ini untuk siapa itu jelas. Jadi ilmu itu bukan untuk semua orang. Ya, apalagi ilmu yang tidak mudah seperti ilmu kalam. Ya, tapi kalian yang udah kadung kejebak. Teman-teman yang udah kejebak di kajian hari ini nggak usah mundur ya. Aku merasa nggak pantas. Itu malas namanya. Yang udah kejebak ya udah ikut, ya udah terusin aja ya. Puyeng ya udahlah, puyeng nanti kita atasi bersama-sama ya. Nah, jadi sekali lagi para ulama dulu itu jelas ya. Masing-masing orang itu bisa dibilang ada dharmanya, ada jalannya. Kalau di istilah Quran syakilah ya.
Qul kullun ya'malu ala syakilatihi. Masing-masing berbuat sesuai ya bisa dibilang kecenderungan jiwanya, ya. Atau kalau dalam hadis apa? Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Masing-masing itu dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Kalau memang sudah bagian hidup kita itu jadi apa? Jadi jadi pelajar, ya kita bakal dimudahkan jalannya. Kalau kita memang udah dimudahkan jadi dokter misalnya, ya bakal dimudahkan jalannya, dan seterusnya. Begitu juga dalam kaitan dengan ilmu. Kalau memang sudah menjadi bagian hidup orang bahwa dia akan memahami, bahwa dia akan menjadi orang alim, jalannya akan dimudahkan, dan seterusnya. Nah, jadi sekali lagi, ilmu kalam itu kata Imam Al-Ghazali hanya pas diberikan kepada orang cerdas yang dalam dirinya timbul kegelisahan. Dia mulai mikir kenapa demikian. Dan Al-Quran sendiri memang menyarankan kan, afala ta'qilun, afala yatadabbarun, dan seterusnya. Jadi memang ini dianjurkan oleh Al-Qur'annya. Timbul kegelisahan dan keraguan mengenai akidah dan tidak merasa puas kecuali dengan argumen rasional. Jadi dia memang mencari argumen sejak awal, karena yang dia cari argumen ya maka dia pas untuk diberikan, untuk diajari argumen rasional. Nah, obat ini mesti diberikan dengan lemah lembut, ya. Bukan melalui perdebatan, maksudnya perdebatan kusir ya, debat kusir ya, perdebatan ayal-ayalan apa gitu macam-macam, bukan begitu. Juga tidak melalui permusuhan, oh aku yang benar kamu yang salah, ayo kita debat, wajahnya tegang gitu. enggak gitu juga. Tidak juga melalui fanatisme. Nah, fanatisme Imam Al-Ghazali bilang dalam Ihya itu adalah salah satu yang menyebabkan kalbu tertutup untuk menerima kebenaran, untuk menerima ilmu, ya. Jadi untuk menerima ilmu itu jiwa kita sepenuhnya terbuka, harus sepenuhnya terbuka, baru kemudian ilmunya masuk. Nah, fanatisme itu adalah salah satu pintu yang bisa ngeblok jalannya ilmu. Nah, makanya tidak bisa ilmu itu diajarkan melalui jalan fanatisme. Nah, karena sasarannya terbatas, yaitu terbatas kepada orang-orang cerdas dan seterusnya ini, hukum mempelajari ilmu ini adalah fardu kifayah. Sebagaimana juga kedokteran adalah fardu kifayah menurut Imam Al-Ghazali. Jadi, ini yang ikut ini mungkin banyak dari Ciputat atau Jakarta atau mana ya. Jadi, karena teman-teman sekarang sudah belajar ilmu kalam, yang dari Ciganjur misalnya, kewajiban semua umat Islam di Ciganjur, di Ciputat, di Jakarta Selatan sudah gugur. Nah, karena teman-teman sekarang belajar. Nah, jadi secara tidak langsung ya, tanpa harus kowar-kowar, tanpa harus bikin pamflet, nah teman-teman sudah melakukan Sudah melakukan namanya ibadah sosial. Oke enggak? Jadi ibadah sosial itu nggak harus yang namanya nggak harus berderma kayak gimana gitu ya. Mempelajari ilmu yang fardu kifayah, ya, tapi belajar benar-benar ya sampai jadi, sampai jago gitu. Nah, itu sudah menggugurkan kewajiban masyarakat. Nah, okay. Jadi ya bolehlah bisa dibilang tadi ya, belajar ilmu kalam itu adalah termasuk salah satu ibadah sosial. Oke, kemudian sekarang yang ketiga, apa metode ilmu kalam yang dipakai oleh Imam Al-Ghazali? Nah, ini teman-teman yang belajar logika sama saya ya di kelas di UIN bakal tepok jidat. Ya, logika lagi. Ya, memang demikian. Tidak bisa ditolak. Imam Al-Ghazali itu image-nya ya. Imam Ghazali itu sering dibilang beliau mengkritik filsafat. Dan biasanya tanpa pembatasan, bila syarat. Nah, orang bilangnya begitu, karena Al-Ghazali kemudian dunia Islam jadi mundur dan seterusnya. Padahal setiap orang yang membaca Al-Munqidh pasti tahu ya, membaca Al-Munqidh minad dhalal itu dan membaca Al-Mustasfa misalnya di awal-awalnya. Filsafat itu Imam Al-Ghazali bagi kepada 6 bagian. Ya, logika, fisika, kemudian matematika, metafisika, kemudian etika dan politik.
biar enak politika sekalian. Ya, jadi ada 6. Logika kata beliau itu tidak ada masalah halal haramnya. Dia tidak berkaitan baik positif maupun negatif dengan agama. Nah, tetapi dalam pendahuluan Al-Mustasfa, kitab usul fikih itu Imam Al-Ghazali bilang apa? Man la yuhitu bihadzal ilm fala siqata bi ilmihi aslan au kama qala radhiyallahu an. Ya, siapa yang tidak menguasai logika maka maka ilmunya tidak bisa dipercaya. Nah, sedemikian ininya Imam Al-Ghazali itu ya. Dan dalam pendahuluan Al-Iqtisad fil I'tiqad itu, kitab yang Imam Al-Ghazali katakanlah promosikan sendiri ya, rigoritasnya, keketatan metodologisnya, keketatan metodenya ya. Nah, di dalam pendahuluan Al-Iqtisad fil I'tiqad itu beliau membahas ya persis yang akan saya bahas ini. Ya. Ya persis lah karena memang saya ngambilnya dari sana. Ya enggak? Jadi metode yang beliau pakai nanti dalam membangun argumen itu adalah silogisme kias. Nah, secara umum silogisme itu strukturnya ada yang disebut premis atau muqaddimah, kemudian ada yang disebut kesimpulan atau natijah ya, atau matlub. Nah, premisnya ada 2 ya. Ada premis 1, namanya 2 ya, premis 1, premis 2 lah. Ada premis 1, premis 2, kemudian ada kesimpulan. Nah, kias yang pertama adalah kias hamli namanya, silogisme kategoris. Nah, di silogisme kategoris itu ada 2 premis, ya, premis minor dan premis mayor, muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra, ya, dan satu lagi natijah. Modelnya adalah begini. Model silogisme yang paling kuat ya adalah seperti di ini di PowerPoint ini. A adalah B, sedangkan B adalah C, maka A adalah C. Nah, jadi A adalah term minor, B adalah term tengah yang menyambungkan antara A sebagai term minor dan C sebagai term mayor. Nah, B atau kalau di sini term tengah itu dalam Al-Mustasfa ya, Imam Al-Ghazali sebut sebagai ilat, Imam Ghazali sebut sebagai sebab. Nah, dengan kata lain, kalau di contoh itu saya buat Budi adalah penyair, ini muqaddimah sughra, premis minor. Kemudian semua penyair adalah manusia, ini adalah muqaddimah kubra, premis mayor. Kesimpulannya maka Budi adalah manusia, natijah. Nah, jadi ini silogisme ini mau bilang apa? Budi adalah manusia. Mengapa? Karena dia adalah penyair. Nah, saya akan bilang gitu. Nah, jadi nanti ya di dalam Ar-Risalah Al-Qudsiyah itu minggu depan kita akan bahas mengenai wujud Tuhan. Kalau teman-teman belum pegang format silogisme kategoris ini atau qiyas hamli ini pasti susah ngikutinnya. Nah, jadi ke depan saya akan berusaha ya, setiap argumentasi Imam Al-Ghazali itu kita akan bedah ya, menggunakan langkah pertama kita akan membedah strukturnya, membedah formatnya. Ini formatnya silogisme kategoris atau silogisme apa. Kemudian kita akan bedah mana premis minor, mayor, dan kesimpulannya. Jadi biar jelas. Oke. Nah, karena kalau tidak demikian kita ya bakal kesulitan mengikuti argumen-argumen Imam Ghazali itu. Dan model berargumentasi begini ini beliau pakai di dalam Risalah Qudsiyah. Satu lebih rinci lagi adalah dalam Al-Iqtisad fil I'tiqad. Oke, jadi lagi ini namanya silogisme kategoris. Nah, disebut silogisme kategoris kenapa? Karena premis-premisnya berupa qadhiyah hamliyah, berupa putusan kategoris, berupa proposisi kategoris. Nah, putusan kategoris itu apa? Ya kayak di contoh ini, A adalah B, Budi adalah penyair. Itu namanya putusan kategoris. Karena seakan-akan kita memasukkan Memasukkan Budi ke dalam kategori penyair.
Dan kemudian kita memasukkan kategori penyair di premis mayor ke dalam kategori manusia. Nah, makanya disebut apa? Silogisme kategoris. Nah, jadi sekali lagi disebut silogisme kategoris. Mengapa? Karena premisnya berupa putusan kategoris. Namanya putusan, kalau kesimpulan sudah pasti kategoris ya. Namanya putusan, apapun premisnya, apapun bentuk premisnya sudah pasti kategoris. Nah, jadi pembedaan silogisme yang akan kita bahas ini, ya, yang ada 3 ini, silogisme kategoris, kemudian hipotetis ini misalnya, ini perbedaannya adalah perbedaan bentuk putusan di dalam premisnya. Saya ulang, pembedaan antara silogisme kategoris dan hipotetis itu perbedaannya adalah apa? Perbedaan bentuk putusan di dalam premisnya. Ya. Jadi jika premisnya berupa putusan kategoris, maka ini namanya disebut apa? Silogisme kategoris. Nah, yang kedua adalah silogisme hipotetis. Nah, silogisme hipotetis ini Imam Ghazali bilang dalam Muqaddimah Al-Mustasfa ya, ada 2, yaitu yang sinambung, ada yang nyambung, dan ada yang terpisah. Yang nyambung istilahnya qiyasun syartiyun muttasil. Kalau di istilah logika di buku-buku bahasa Indonesia ya, ini disebut silogisme hipotetis kondisional. Nah, kondisional kenapa? Ya, ini formatnya. Premisnya karena bunyinya di awal apa? Jika A maka B. Oke, kalau tadi kan A adalah B, Budi adalah penyair. Nah, gitu. Kalau di sini sekarang beda. Di sini sekarang jika A maka B. Nah, ini premis pertama. Premis kedua, kok ternyata A? Ya, maka kesimpulannya B. Contohnya jika hujan turun, ya tanah basah. Lah kok ternyata hujan turun beneran? Ya maka kesimpulannya apa? Tanah basah. Coba perhatikan kesimpulan, tanah basah. Ya udah pasti ini putusan apa? Putusan kategoris. Ini udah pasti qadhiyah hamliyah. Oke. Nah, jadi sekali lagi pembedaan antar silogisme itu karena premisnya beda. Kalau yang tadi premisnya berupa putusan kategoris, sekarang premisnya itu berupa putusan hipotetis sinambung. Nah, hipotetis sinambung itu gimana? Jika maka. Nah, itu kata kuncinya itu. Jika maka. Nah, tapi jika hujan turun tanah basah itu baru satu premis ya. Nah, itu baru premis pertama. Premis keduanya kemudian ternyata hujan turun. Jadi apa? Tanah basah. Premis keduanya atau bisa juga ternyata tanah tidak basah. Ya, kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti hujan tidak turun. Nah, ini model penalaran silogisme hipotetis sinambung. Nah, di bawahnya format dan contoh itu saya tulis jika A. Jadi kalimat yang ada setelah kata kondisional ya, setelah kata jika itu disebut apa? Anteseden. Kalau di istilah Arabnya disebut muqaddam. Oke. Nah, sedangkan maka B itu disebut apa? Tali. Nah, disebut konsekuen. Nah, jadi kalau di contoh itu jika hujan turun. Nah, itu namanya apa? Oh ya, maaf ya. Ini PPT-nya belum aku geser. Nah, ya. Nah, jadi jika hujan turun itu adalah anteseden. Nah, sedangkan yang tanah basah itu konsekuen. Nah, jika kemudian di premis kedua kita mengafirmasi anteseden, kita mengafirmasi muqaddam, maka tali adalah kesimpulannya, tanah basah. Nah, tapi jika kita menegasi konsekuen, menegasi tali itu, maksudnya kita bilang ternyata sebagai premis kedua ya, ternyata tanah tidak basah gitu, ya maka hujan tidak turun. Oke enggak?
Jadi kesimpulannya apa? Hujan tidak turun. Nah, gitu kalau kita menegasikan konsekuennya. Nah, ini adalah model silogisme yang kedua. Dalam Al-Quran argumentasi begini banyak ya, tapi kadang hanya disebut premisnya. Jadi nanti ada bakal dalam percakapan sehari-hari kadang yang kita sebutkan ya, kalau dalam percakapan sehari-hari ya lebih dominannya yang kita sebutkan itu kesimpulan, premisnya sama sekali nggak ada. Kalau di Quran yang disebutkan yang disebutkan kadang adalah premisnya satu saja, premis kedua enggak, kesimpulan juga tidak. Contohnya misalnya ayat apa? Laukana ma'ahu laukana fihima alihatun illallahu lafasadata. Andaikan di dalam langit dan bumi itu ada Tuhan-Tuhan selain Allah, maka keduanya rusak. Oke. Kalau di bahasa sekarang, jika di langit dan bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, maka keduanya binasa. Jadi kalimat atau klausa, jika di dalam langit dan bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, itu namanya apa? Muqaddam. Itu namanya anteseden. Kemudian maka keduanya binasa, itu namanya tali atau konsekuen. Nah, Al-Quran cuman bilang begitu saja, nggak bilang premis keduanya apa, kesimpulannya apa, Al-Quran nggak bilang. Nah, tapi dari segi dari segi konteks Al-Quran kita tahu ya, premis keduanya apa? Oh, ternyata langit dan bumi tidak binasa. Jelas menurut secara kenyataan kita tahu langit dan bumi tidak binasa. Ya berarti apa kesimpulannya? Berarti di langit dan bumi tidak ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Karena kita menafikan konsekuen, maka kesimpulannya kita harus menafikan anteseden. Kalau di sini contohnya yang setelah atau itu ya, jika hujan turun maka tanah basah. Lalu kita nafikan tanah basah itu. Nah, ternyata tanah tidak basah. Oh, ya berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti hujan tidak turun. Nah, sama kayak tadi yang dari Al-Quran itu. Oh, ternyata langit dan bumi tidak binasa. Maka kesimpulannya di dalam langit dan bumi tidak ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Nah, gitu. Nah, ini nanti Imam Ghazali juga banyak pakai argumen-argumen begini. Yang boleh dihitung ketiga, boleh dihitung kedua kalau ngitungnya dari silogisme hipotetis ya. Silogisme hipotetis terpisah. Saya ngitung di sini dua ya. Silogisme hipotetis 1, silogisme hipotetis 2. Kalau Imam Al-Ghazali dalam Al-Iqtisad menghitungnya ini 3. Ya. Nah, formatnya begini. A adalah atau dia B atau dia C. Jangan bingung setelah adalah kok ada atau dia, gimana maksudnya ya. Kalau di bahasa Inggris ini mirip either or ya. Ya. Nah, ternyata dia bukan B atau bukan C, maka kesimpulannya kalau dia bukan B ya maka dia C, kalau dia bukan C maka dia apa? B. Ini apa ini kok jam segini belajarnya atau B atau C. Nah, contohnya nih gini nih. 3 adalah atau dia genap atau dia ganjil. Ada kemungkinan ketiga? Nggak ada. Bilangan itu atau dia genap atau dia ganjil. Lah 0 gimana? Dia nggak genap nggak ganjil. Ya, nanya aja emang 0 bilangan. Oke. 3 adalah atau dia genap atau dia ganjil. Ternyata apa? 3 itu bukan genap. Ya kesimpulannya maka dia ganjil. Nah, atau ternyata 3 itu adalah ganjil, maka dia apa? Bukan genap. Nah, nanti di awal pembahasan tentang wujud Tuhan itu Imam Ghazali bakal bahas itu. Alam itu atau dia kadim atau dia hadis. Dan seterusnya dan seterusnya.
di pembahasan tentang sifat qidam juga, dan seterusnya. Ini argumentasi bakal banyak dipakai ya. Ya. Nanti kita bakal sering balik lagi ke sini ya. Tapi intinya sekarang teman-teman perlu ingat format-formatnya itu ya. Format-formatnya itu. Ini sudah ringkas banget ini. Ini kalau di kelas saya bahasnya bisa 2 atau 3 kali pertemuan ini di kelas logika. Di sini aja saya bahas dalam berapa belas menit saja ya. Nah, tapi ini udah ringkas banget ini. Oke. Ini ringkas banget, dan ini mungkin sekilas jadi kayak jimat ya. Formatnya ini jadi kayak jimatnya. Ini dibuat kayak mantra gitu ya. Dibuat rumus kemudian diulang-ulang, nah gitu. Tapi nanti kesaktiannya nanti kalau kita makin dalam baca Risalah Qudsiyah, kita akan tahu bahwa rumus-rumus sederhana ini sangat sakti ya. Sangat manjur. Oke, sekarang yang terakhir. Dari mana premis-premis itu didapat? Oke. Dari mana premis-premis itu didapat? Ya. Misalnya, oh iya, biar teman-teman ada bayangan, saya sudah menerjemahkan Risalah Qudsiyah, tapi belum selesai ya. Saya sudah dapat sekitar ya 90% mungkin bisa dibilang ya. Nah, ini biar teman-teman ada bayangan nih. Imam Ghazali di awal untuk pembuktian adanya Tuhan, beliau bilangnya begini. Bentar ya. Nah, ini dia. Yang kontingen atau hadis yang baru, maksudnya yang ada setelah tiada, dalam kontingensinya, maksudnya dalam kebaruannya itu membutuhkan sebab yang menciptakan atau membuatnya. Oke, alam itu baru, maksudnya ada setelah apa? Setelah sebelumnya tiada. Nah, segala yang baru itu membutuhkan sebab. Oke, nah gitu. Segala yang baru itu membutuhkan sebab. Nah, alam itu baru, alam itu kontingen. Maksudnya apa? Alam itu sebelumnya tiada, kemudian menjadi ada. Maka alam membutuhkan sebab. Oke, jadi premis pertamanya apa? Ya, semua yang baru, maksudnya semua yang ada, padahal sebelumnya tiada, itu membutuhkan sebab. Nah, alam itu ada, padahal sebelumnya tiada. Maka alam membutuhkan sebab. Nah, jadi alam membutuhkan sebab, itu namanya apa? Kesimpulan. Nah, sekarang semua yang kontingen membutuhkan sebab. Semua yang baru, maksudnya semua yang ada, padahal sebelumnya tiada, itu membutuhkan sebab. Itu namanya premis mayor. Nah, alam itu ada, padahal sebelumnya tiada, itu namanya premis minor. Pertanyaannya, dari mana kita tahu, dari mana kita dapatkan premis mayor dan premis minornya itu? Oke. Dari mana kita tahu bahwa semua yang kontingen itu membutuhkan sebab? Oke. Dari mana kita tahu bahwa segala yang ada, padahal sebelumnya dia tiada, dia membutuhkan sebab? Dari mana kita tahu? Kemudian dari mana juga kita tahu bahwa alam itu kontingen? Oke. Dari mana kita tahu bahwa alam itu sebelumnya tiada kemudian menjadi ada? Dari mana kita tahu? Nah, kalau berdasarkan pengamatan indrawi ya, apalagi pengamatan individual kita, lawang kita baru ada jauh banget setelah alam ada. Nah, dari mana kita bisa tahu itu? Dari mana, kalau bahasa saya di PPT ini, dari mana kita mendapatkan premis-premis itu? Dari mana kita mendapatkan pengetahuan, kalau balik ke contoh ini, bahwa semua yang kontingen itu membutuhkan sebab. Ya, dari mana juga kita tahu bahwa alam semesta itu kontingen? Nah, itu maksudnya dari mana kita mendapatkan premis-premisnya.
Nah, sekarang, nah ini dia. Pertama, kata Imam Ghazali, kita mendapatkannya dari observasi indrawi lahir dan batin. Jadi observasi indrawi, pengamatan indrawi itu berperan ya di dalam argumen-argumen untuk akidah ya. Termasuk ya kalau sekarang temuan-temuan sains itu bisa ya, bisa, tapi tidak selalu bisa. Itu bisa untuk dijadikan sebagai argumen rasional untuk hal-hal akidah ya. Observasi indrawi lahir dan batin. Misalnya nanti bakal dibahas dari mana kita tahu bahwa alam itu kontingen, ya karena dia tidak terlepas dari sifat-sifat yang kontingen, sifat-sifat yang baru. Seperti apa gerak dan diam. Nah, itu jadi salah satu premis nanti untuk membuktikan bahwa alam itu baru. Ya. Sekali lagi, apa alasan bahwa alam itu baru? Ya karena dia tidak pernah lepas dari sifat-sifat yang baru juga. Apa? Seperti gerak dan diam. Nah sekarang, dari mana kita tahu bahwa benda itu entah dia bergerak atau diam? Ya mau tidak mau dari observasi indrawi, dari pengamatan indrawi kita lihat. Nah, jadi pengamatan indrawi itu nanti bisa berperan dalam akidah, tetapi ya tentu sejauh dia mendukung premis-premis yang keperluannya itu katakanlah kosmologis ya, berkenaan dengan alam semesta yang indrawi juga. Kemudian kedua, pengetahuan rasional murni atau al-aqliyat ya. Ini juga berperan. Salah satu putusan atau premis ya rasional murni yang bakal sering dipakai diantaranya adalah apa? Bahwa dua hal yang berkontradiksi, dua putusan, dua pernyataan yang kontradiktif tidak mungkin sama-sama benar, tapi juga tidak mungkin sama-sama salah. Yang satu pasti benar, yang satu pasti salah. Nah itu putusan rasional, itu kalau dicari basis indrawinya kita nggak pernah ngelihat. Ya, nggak ada kenyataan yang begitu, nggak ada. Tapi secara rasional kita bisa memahaminya. Kemudian kedua, berita mutawatir. Nah, berita mutawatir seperti misalnya apa? Adanya Nabi Isa bagi kita sekarang. Emang kita pernah melihat langsung Nabi Isa? Tidak. Terus dari mana kita tahu? Dari berita orang-orang. Dari dulu sampai sekarang yang jumlahnya senantiasa banyak di setiap generasi sedemikian sehingga menurut akal tidak mungkin mereka berbohong. Nah, itu namanya berita mutawatir. Itu juga bisa jadi premis. 4. Kesimpulan silogisme yang lain. Nah, seperti tadi ya, kesimpulan silogisme lain bahwa alam itu baru. Nah, itu adalah kesimpulan. Nah, kemudian kita pakai di dalam silogisme yang lain lagi untuk membuktikan pokok akidah yang lain lagi. Nah, itu bisa juga. Ya. Kemudian yang kelima, dalil wahyu Al-Quran dan hadis. Ya, tapi ini jika kita sudah menerima bahwa Tuhan ada dan Nabi benar. Nah, jadi dalam hal-hal mengenai eskatologi, mengenai akhirat, nah premis-premis dari Al-Quran dan hadis itu penting banget. Oke. Kemudian yang terakhir asas dari lawan debat. Jadi pendapatnya lawan itu bisa juga dijadikan premis silogisme. Tetapi ya, dalam hal ini karena ini pendapat lawan kalau bahasa tadi ya katakanlah ahli bid'ah ya. Karena premis ini diambil dari mereka ya maka keperluan menggunakan premis ini ya untuk mendebat mereka. Atau untuk menunjukkan kelemahan-kelemahannya, kira-kira gitu. Nah, ini baru gambaran besar banget ya. Ini baru gambaran yang gambaran besar banget. Nah, nantinya kita akan perdalam lagi sedikit demi sedikit. Tetapi saya berharap semoga gambaran besarnya sudah mulai kepegang ya. Nah, biar kita di pertemuan berikutnya lebih lancar lagi ya. Saat membahas Ar-Risalah Al-Qudsiyah. Baiklah, saya kira demikian dulu dari saya. Barangkali ada pertanyaan dari teman-teman, silakan.
Silakan, barangkali ada pertanyaan. Silakan teman-teman yang hadir offline juga barangkali ada pertanyaan. Ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya tentang hukumnya tadi. Tadi Imam Ghazali mengatakan hukumnya itu fardu kifayah. Ya. Yang saya tanyakan, bagaimana kalau seandainya ada suatu perkotaan atau desa lah, kalau di desa kan banyak tuh pedesaan yang dimana di dalamnya itu orang awam semuanya. Bahkan mereka memiliki keilmuan Islam yang sangat dangkal sekali. Kalau bisa dikatakan seperti itu. Apakah kalau seandainya seperti itu, jadi dijelaskan bahwasanya ilmu kalam itu juga bisa menjadi obat dan racun. Kalau seandainya seperti itu, apakah masih wajib hukum itu fardu kifayah? Takutnya ketika fardu kifayah meskipun satu cukup itu, tapi memang pemahaman Islamnya itu masih dangkal, takutnya malah bukan menjadi obat tapi racun. Itu yang pertama. Dan sebaliknya, kalau bagaimana kalau seandainya memang satu kota atau satu desa itu ternyata pintar semuanya mungkin. Nah, sedangkan kalau seandainya ilmu kalam itu tadi apa tadi? Menghilangkan suatu keraguan atau menyempurnakan teologi kita. Nah, apa itu masih dihukumi dengan sebagai fardu kifayah? Apakah satu orang yang sempurna teologinya hanya butuh satu doang, maksud saya seperti itu? Ya. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih Ya. 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 Ada pertanyaan hipotetik ini ya. Jika maka atau kalau ya. Baik, pertanyaannya begini. Ya, terima kasih pertanyaannya sebelumnya. Bagaimana jika suatu kota itu orangnya awam semua? Apakah masih wajib ya belajar ilmu kalam kira-kira gitu ya? Dan bagaimana juga kalau suatu kota itu misalnya suatu daerah itu orangnya pinter semua? Nah, gitu. Kayak Silicon Valley kali ya. Orang di daerahnya Google kali ya. Enggak juga sih ya. Oke. Dalam Islam itu kebutuhannya ilmu-ilmu yang dibutuhkan bukan hanya ilmu kalam ya. Yang dibutuhkan bukan hanya ilmu kalam tapi juga ada ilmu fikih, terutama ilmu fikih karena itu yang bakal digunakan yang bakal dipraktekkan sehari-hari ya. Nah, jika di dalam suatu daerah itu awam semua, ya jelas tidak ada kewajiban tidak ada kewajiban, mereka tidak terkena kewajiban untuk mempelajari ilmu kalam. Nah, tetapi ya mbok yo adalah yang belajar gitu ya. Ya, setidaknya belajar fikih lah pertama-tama biar ada pegangan gitu ya, biar ada pegangan dalam praktek berislam itu. Jadi tidak sepenuhnya tidak secara total awam gitulah ya. Nah, tapi sebaliknya juga jika semuanya pintar, lagi-lagi ilmu itu kan tidak mudah ya. Imam Ghazali sendiri dalam beberapa bukunya bilang, bahkan di zaman ini sekarang kata beliau, sulit orang itu menggabungkan antara ilmu katakanlah ilmu akliyah dan ilmu nakliyah. Atau katakanlah ilmu ya ini agak gimana mau menggunakan istilah ini, tapi sementara ini ya saya pakai antara ilmu agama dan ilmu dunia katakanlah. Itu kan tidak mudah ya. Nah, misalnya orang pada saat yang sama dia adalah dokter yang sangat mumpuni, pada saat yang sama dia juga seorang ahli ilmu kalam yang sampai bisa mensyarahi misalnya kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, atau bisa mensyarahi
kitab Al-Mawaqifnya Syekh Aduddin Al-Iji misalnya, itu tidak mudah. Nah, karena setiap ilmu itu punya kerumitannya masing-masing, apalagi di zaman ini. Nah, makanya kalau pinter semua pun harus ada prioritas. Ya, harus ada prioritas. Jangan sampai semuanya jadi ahli ilmu kalam, tapi nggak ada yang bisa tidak ada yang bisa berpraktik sebagai dokter misalnya. Tidak ada yang bisa fikih, tidak ada yang bisa nahwu, jangan sampai begitu. Ya, makanya juga perlu dibagi. Okay? Nah, perlu dibagi sesuai sesuai kebutuhan. Nah, kira-kira ya demikian. Ya. Apakah? Ya, silahkan. Ya. Sebelumnya terima kasih. Saya ingin bertanya tentang Al-Ghazali ini, Pak. Yang mungkin di Ya, terima kasih Irsal. Ini pertanyaan yang sangat kompleks ya, dari segi sejarah. Di satu sisi, di lingkungan Ahlus Sunnah sendiri, ada orang yang karena Imam Ghazali mengkritik dan bahkan mengkafirkan para filsuf dalam 3 hal itu, maka kemudian di dalam madrasah-madrasah setidaknya di Indonesia ya, setidaknya di Nusantara, kemudian karya-karya filsafatnya dan bahkan juga karya-karya apalagi ya filsafatnya seperti Ibn Sina itu jarang dibaca. Ya. Nah, tetapi di misalnya di Persia sendiri ya, kritik itu secara historis, maksud saya kritik dari segi pengkafiran itu, dari segi takfir itu, dari segi historis itu tidak menghalangi munculnya orang-orang seperti siapa? Seperti Fakhruddin Razi misalnya. Imam Fakhruddin Razi, kemudian dan banyak lagi ya, Syekh Saifuddin Al-Amidi, kemudian Najmuddin Al-Katibi, banyak lagi setelahnya itu. Ya. Jadi filsafat tetap dipelajari, tapi kali ini dari perspektif kalam. Ya. Filsafat di Ahlus Sunnah itu tetap dipelajari, tapi dari perspektif kalam. Nah, masih dekatlah dengan cara Imam Al-Ghazali mendekatinya. Okay. Nah, malah kemudian setelah ya persis dimulai oleh Fakhruddin Razi, kemudian kitab-kitab ilmu kalam itu agak berbeda dari sebelumnya. Ya. Kalau teman-teman misalnya lihat, ya nggak usah baca, lihat aja daftar isinya ya. Baca udah pasti susah. Lihat aja misalnya daftar isinya kitab Al-Mabahis Al-Masyriqiyah atau Al-Matalib Al-Aliyah, atau kalau kegedean Al-Muhassal misalnya. Al-Muhassal fi Ulumil Mutaqaddimin apa ya? Muhassalu Afkaril Mutaqaddimin. Karyanya Imam Fakhruddin Razi itu. Di situ beliau menyebutkan dan struktur ilmu kalamnya dan filsafat, di situ beliau coba gabungkan. Nah, kemudian beliau sebutkan ini pendapatnya filsuf begini, pendapat para ahli ilmu kalam begini, dan pendapat saya begini. Nah, modelnya sudah begitu. Kalau di Al-Iqtisad fil I'tiqad itu masih dominan kalamnya, apalagi di karya-karya sebelumnya ya. Di karya-karyanya Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini,
apalagi ke atasnya karyanya Imam Abu Bakar Al-Baqillani, karyanya juga Abul Hasan Al-Asy'ari, itu domainnya kalam. Tapi sejak Fakhruddin Razi itu nyampur itu. Ya. Jadi kemudian muncul genre namanya philosophical theology. Jadi ilmu kalam tapi yang filosofis. Ya. Imam Fakhruddin Razi nanti diikuti oleh Imam Baydawi yang nulis kitab Minhajul Wusul kalau di usul fikih, nulis kitab juga namanya Tawali'ul Anwar. Nah, itu pendapatnya begitu juga. Apa model ilmu kalamnya begitu. Jadi filsafat tetap dibaca, tetapi kali ini dalam rangka katakanlah dialog atau dialektika dengan ilmu kalam. Nah, gitu. Dan seterusnya yang puncaknya nanti adalah di dalam Al-Mawaqif, karyanya Imam Aduddin Al-Iji, model yang begitu. Lebih rumit lagi nanti setelahnya, terutama di orang seperti Jalaluddin Ad-Dawani. Ya. Jalaluddin Dawani itu seorang teolog Asy'ari, dia mensyarah akidahnya Aduddin Al-Iji, tetapi dia juga mensyarah kitabnya Syekhul Isyraq, ya, Syihabuddin Suhrawardi. Karyanya Suhrawardi itu Hayakilun Nur, ya, Hayakilun Nur. Jadi dia mensyarahi kitabnya Suhrawardi, tapi dia seorang Asy'ari. Nah itu gimana itu kitabnya kira-kira itu? Itu kompleks banget itu, ya. Tapi memang di Nusantara yang dominan yang dibaca adalah Ihya. Yang dominan dibaca adalah Bidayah mungkin dan Ihya. Baru kali ini ya orang seperti Yakus Ulil dan Yai siapa di Bogor mungkin ya kayak Abdillah Toha kalau nggak salah membaca Mishkatul Anwar. Nah, tapi karya-karya yang filosofis seperti Tahafut itu kayaknya masih jarang ya, masih jarang dibaca. Nah, dan kalaupun dibaca dominannya dibaca sebagai tasawuf. Dan tasawufnya juga tasawuf amali. Ya. Tapi di Barat, ya, kajian di Barat, di Eropa dan Amerika sejak sekitar tahun 90-an, itu ada semacam ada semacam ya revolusi kecil-kecilan lah ya. Nah, yang mau mengatakan bahwa pemikiran Ibn Sina itu sebenarnya sangat berpengaruh dalam kepada Imam Al-Ghazali. Termasuk juga di dalam Ihya, termasuk juga dalam kitab atau bab yang seringkali dianggap sebagai qalbul Ihya, sebagai jantungnya Ihya, yaitu kitab apa? Kitab Ajabil Qalb itu yang tadi sempat saya singgung sekilas itu. Nah, itu kalau kita awal saya membaca bab itu agak kesulitan. Tapi begitu baca kemudian Ibn Sina, lah kok mirip-mirip. Bahkan contohnya juga kadang mirip. Nah, gitu. Ya tentu tidak berhenti di Ibn Sina ya sebenarnya ya bibit-bibitnya, tapi setidaknya rumusan yang paling mendekati adalah rumusannya Ibn Sina. Nah, jadi sebenarnya bagi pembaca yang atentif ya, filsafat itu tidak sebegitu samar-samarnya gitu di dalam Imam Al-Ghazali itu. Cukup jelas sebenarnya gitu. Dan kalau di Barat sekarang sudah sangat ada istilah namanya Asy'arite Avicennism. Jadi Ibn Sinaisme di dalam mazhab Asy'ari. Nah, kira-kira gitu. Ya memang masih diperdebatkan ya apakah Imam Al-Ghazali itu sedemikian terpengaruhnya oleh Ibn Sina ataukah ada perdebatan ataukah dia masih terutama adalah seorang Asy'ari, itu masih ada perdebatan. Tetapi sampai sekarang aspek-aspek filosofisnya, aspek positifnya itu sudah mulai ditekankan. Yang awal yang menekankan itu lagi-lagi sebenarnya Syed Hussein Nasr ya. Kalau tidak salah di makalah sekitar tahun 70 atau 80-an Nasr sudah menggarisbawahi hal itu. Menurut Nasr aneh memang para peneliti itu menekankan aspek negatif, aspek kritik ya, bukan negatif dalam arti moral ya. Maksudnya aspek kritisnya Al-Ghazali terhadap filsafat. Padahal Al-Ghazali juga punya sumbangan positif. Nah, kira-kira gitu. Tapi di Indonesia belum lah ya, belum banyak yang melirik ke aspek positifnya itu. Di antara penyebabnya itu adalah menurut saya pertama ya kita sendiri yang cenderung
berfokus kepada fikih, biasanya fikih oriented, atau kalaupun tasawuf kepada tasawuf yang amali, kita cenderung fokusnya ke situ. Kita kurang memberikan perhatian yang cukup ya kepada aspek filosofis itu. Kedua, di sisi lain ada juga aspek sikap para modernis secara umum terhadap tasawuf. Ya. Kita tahu orang modernis seperti Fazlur Rahman misalnya itu tidak suka tasawuf. Ya, jelas-jelasan aja gitu. Itu kurang suka terhadap tasawuf, sehingga mau meskipun tadi karena saya udah kadung menyebut nama Fazlur Rahman ya, sikap Fazlur Rahman terhadap Al-Ghazali masih ada positifnya lah ya. Dia negatif banget itu terhadap Syekh Akbar Ibn Arabi. Nah, tapi secara umum orang-orang modernis yang mengkritik tasawuf itu mau tidak mau akhirnya juga mengkritik Al-Ghazali. Al-Ghazali itu jadi kayak common enemy gitu ya, menjadi musuh bersama di antara di antara para modernis itu. Maka jadinya ya begitu. Nah, aspek positif ya, sumbangan filosofis Imam Ghazali terhadap filsafat itu kemudian jadi jarang dilihat gitu. Gara-gara itu ya, kita sendiri sudah kadung fokus kepada aspek fikihnya atau tasawuf amalinya katakanlah, dan kita jarang memperhatikan aspek filosofisnya. Sementara di sisi lain ada orang yang fokus ke tasawufnya tapi untuk mengkritik. Nah, yang mengkaji Al-Ghazali sebagai filsafat, ya itu masih jarang. Nah, kira-kira demikian. Baik Pak, terima kasih. Ya. Iya. Baik, apakah ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, barangkali cukup demikian dulu ya untuk hari ini. Baik, tidak ada ya. Kita cukupkan demikian ya. Sampai jumpa lagi pekan depan. Semoga bermanfaat, semoga berkah ya. Ya, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.